Al-Ghaus. Satu zaman hanya satu. Semua ulama-ulama itu mencari Al-Ghaus. Termasuk ulama-ulama dari Thariqah maupun dari hakikat mencari Al-Ghaus untuk memasukkan ilmu-ilmu itu menjadi ma'rifatullah. Dia hanya mengenal Allah, bukan ilmunya tapi sadar kembali pada Allah, menetapkan lillah billah. Man arafallah arafal haqqo fi kulli syai'. Ditanduri rasa Allah di dada sehingga memandang apa saja, apa yang dia lihat, memandang ilmunya, memandang segala-galanya, memandang makhluk. Arafal haqqo fi kulli syai', hatinya memandang semua itu di dalamnya ini ciptaan Allah. Ingat sesuatu, dia ingat ada sang pencipta. Dan itu bukan ilmu, tapi oleh Al-Ghaus dimasukkan ke dalam dada, yang disebut musilatil lil hadratil aliyah. Karena dengan biiznillah kita akan menjadi husul karena menemukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdil rasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya Rabbana sholli alaihi sallimi ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramun, para alim ulama, wabil khusus pengurus yayasan Al-Ma'ruf dan admin Alam Hikmah yang saya muliakan, saya taati. Hadirin wal hadirat yang hadir maupun yang mendengarkan di rumah yang saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang pemimpin mujahadah dan sholat tasbih yang saya taati. Semoga pertemuan pada malam hari ini, selain kita kirim doa, kita mohon kepada Allah semoga ilmu yang masuk, yang diberikan ini betul-betul bersemayam di dalam hati. Hati harus dibuka, hati harus konsentrasi, fokus sambil mendengarkan pengajian. Kita mujahadah, konsentrasi, karena kalau ilmu tidak manfaat, huwa wa iblisu sawa. Disebut wong alim ilmune ora manfaat seperti iblis. Ini dalam kitab Taklim Muta'alim. Jadi sambil mujahadah
merasa butuh, merasa rendah. Hati ibarat botol yang ketika diisi, yang ada di botol harus dibuang jauh-jauh. Ibarat botol kalau ada isinya, kalau isinya baik, manfaat. Kalau isinya itu racun, ilmu apapun masuk, membahayakan, tidak manfaat. Dalam pertemuan ini saya akan membahas masalah guru, ya, karena dengan guru kita ini akan bisa sampai kepada Allah. Ya, man ana laulakum. Siapa aku? Siapa saya? Laulakum, tanpa engkau yang membimbing, tanpa panjenengan guru-guru. Makanya kalau kita ini ingin tahu diri, tanya pada guru, guru yang nuntun hati. Sayyidina Ali mengatakan, wong lek kepingin gak rusak, kepingin selamat, syaratnya orang itu tahu tentang kedudukannya. Ma halakam ru'un arafa qadra nafsi. Bapak Ibu tahu apa enggak dengan kedudukannya? Tidak akan mengalami kehancuran. Apa mananya? Selamat. Tidak akan mengalami kerusakan. Artinya selamat. Arafa qadra nafsi, siapa yang mengenal kedudukannya? Siapa Anda? Siapa saya? Siapa aku? Pertanyaan ini sepele hadirin. Tapi kalau salah jawab dan salah praktek, sumber kesesatan ketika manusia tidak tahu kedudukan. Maka Sayyidina Ali mengatakan tidak akan mengalami kerusakan. Mahalakam ru'un. Ya. Siapapun, walaupun orang bodoh, tidak akan mengalami rusak. Selamat dia, diselamatkan oleh Allah. Walaupun bodoh. Walaupun alim, kalau tidak tahu, celaka. Oke, sudah bisa. Siapa saya? Tahukah dengan kedudukan kita? Mungkin kita menjawab, saya adalah ustadz. Saya adalah yang mengajar. Mungkin ada lagi, saya adalah pejabat. Saya adalah usahawan. Saya adalah orang yang mempunyai skill, kemampuan. Saya adalah orang yang ahli ibadah. Apalagi, saya adalah orang yang baik. Mungkin jawaban itu seperti ini. Tidak, bukan begitu. Di dunia ini ada dua. Tapi satu hancur. Satu tiada. Yang asli satu, ada dua ya. Satu pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta. Kalau ada pencipta berarti yang kedua ciptaan. Orang yang mengenal kedudukannya akan selamat. Jadi kedudukan kita ini adalah ciptaan. Kalau hari ini kita seorang ulama, itu pemberian.
Kalau hari ini kita seorang yang mampu, itu bukan milik kita. Ini yang dimaksud Sayyidina Ali. Orang yang tidak kenal urat meruh kalau kedudukannya rusak. Hari ini kita ibadah, tapi kita ciptaan. Artinya ibadah ini ditolong, bukan milik kita. Kita duduk ini dikersakno, dikendaki oleh Sang Pencipta. Ini harus menancap di hati. Apa yang Anda banggakan? Apa yang Bapak Ibu agungkan? Tetap itu ciptaan. Ada dua. Yang hak, yang baik, benar Allah. Sedangkan yang ada adalah ciptaan. Al-Kaun yang ada itu ciptaan. Itulah kedudukan kita. Hari ini kita di atas. Secara rohani jadi orang yang alim, alamah. Secara lahiriah menduduki kedudukan atas. Tahu kedudukan itu? Semu, palsu, bukan milik kita. Itu titipan, itu pemberian. Orang yang tahu dengan kedudukan itu bukan di akal, bukan hanya di otak. Kalau di akal hanya ngerti, tapi masuk ke hati, ya, kenal di hati. Orang yang masuk di hati ini tidak akan rusak, karena tahu apa, Bapak Ibu? Semua bukan milik kita. Itulah yang dikatakan arafa qadru nafsi, tahu dengan kedudukannya. Hadirin, dalam hidup ini ibarat perang. Dunia ini diciptakan sebagai ajang perang, menang atau kalah. Kalau menang, di akhirat dia akan bahagia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Di sana kehidupan lebih baik dan kekal selama-lamanya. Kalau menang. Tapi kalau kalah dalam kehidupan ini, jatuh. Kita jatuh apa enggak? Kita akan menyesal selama-lamanya. Bahasan ini kalau ditangkap oleh orang yang beriman, dada ini mendedih, dada ini bergetar, karena dia rindu kehidupan masa datang. Tapi kita kan tidak. Itu masa yang akan datang, biarlah besok urusan besok. Bagi kita yang tidak beriman, hatinya ada satu garis pernyataan seperti itu. Kita bagaimana, hadirin? Dalam surat Ad-Dzariyat, kehidupan itu digambarkan seperti ini. Wal adiyati dhabha. Apa ya kan? Wal adiyati dhabha. Allah mengatakan, demi kuda perang yang berlari kencang, sambil terengah-engah. Jadi artinya Allah bersumpah demi kuda perang. Kita naik di situ, berlari kencang
menuju batas kehidupan, pulang kembali ke akhirat. Semua naik kuda perang dunia ini. Wal adiyati dabha. Jadi hidup itu seperti berkuda. Makanya Kanjeng Nabi itu olahraga yang paling disuka itu berkuda. Bahkan ayat tadi mengatakan Allah bersumpah demi kuda perang. Artinya kuda dunia ini harus ditumpai. Lari kencang menuju akhir sambil terengah-engah. Kuda dunia ini harus dinaiki. Kuda kan ada kendalinya. Tahu kendali ya? Pegang erat-erat. Ketika kuda berlari kencang, jangan jatuh. Ketika berhenti, jangan lengah, tetap. Kendali harus dipegang. Sebab ketika kuda terkejut, pasti akan lari kencang. Kalau kita lengah, jatuh. Dunia ini bagaikan kuda perang. Kita jatuh bangun, apa kita tegar mengendarai dunia. Wal adiyati dabha. Kejentok titik, jatuh. Gimana ini? Difitnah orang saja sudah jatuh, marah ikut membalas. Bagaimana bisa selamat? Apalagi dirasani orang saja susah. Susah saja tidak apa-apa, sudah susah membalas. Maka hidup ini hadirin seperti berkuda lari kencang. Jangan jatuh. Ketika sukses jangan jatuh. Orang sukses jatuhnya kesombongan. Orang sukses jatuhnya kikir tambah medit. Orang sukses jatuhnya riak, pamer. Sukses ilmu, sukses dunia. Ketika kuda ini terkejut, lari. Terkejut, jatuh miskin, tetap pegang kendali. Itu ciptaan. Ada sang pencipta. Kita kembali kepada sang pencipta. Hati-hati. Makanya bagi orang iman, dunia ini kudu ditumpai, dikendarai. Jangan jatuh. Tetap fokus kembali kepada Allah. Tujuan kita ibadah karena Allah. Jatuh ibadah karena Allah. Sukses ibadah karena Allah. Jangan kotori jiwa dan akhlak kita. Kalau sudah jatuh bergelimang dengan lumpur-lumpur yang ada di bawah. Fokus berkendara harus fokus kembali kepada Allah. Oleh karena itu cari ilmu. Ilmu itu ada 4 unsur menurut ini ya, Dawi ini. Kita harus berilmu, harus kenal. Ya. Kenal itu bahasanya syariat. Makrifat itu bahasa syariat, makrifat. Orang kenal dengan syariat, makrifatnya orang-orang syariat kita, ya. Al ulama warasatul anbiya, harus cari orang alim.
Ketika kita menemukan orang alim, kita diberi petunjuk tentang hukum-hukum Allah. Iki lakonono, ini jauhi, ini halal, ini haram, seterusnya. Syariat Rasul haji, kalau haji caranya begini, begini, ya. Kita puasa begini, ini makrifat. Orang syariat memahami hukum-hukum Allah dengan benar. Makanya menjadi orang ahli ibadah, abidin. Tapi ada golongan kedua ini, aku ingin sampai kepada Allah. Akhirnya menemukan jalan, dolek jalan. Ketemu ulama, kalau tadi ulamanya banyak. Nah, sekarang ulama ini yang menunjukkan jalan. Mulai berkurang, tidak banyak ulama ini. Kalau tadi syariat, tiap kampung, tiap kota, tiap pondok itu ada. Kita sering ketemu, ngaji di mana-mana ketemu. Tapi kalau sudah menemukan yang menuntun cara menuju Allah, sedikit. Cara menuju Allah itu bahasanya thariqah. Sedikit ulama ini. Terus bagaimana? Dia tahu kotoran-kotoran hati yang menyebabkan aku gak sampai kepada Allah. Berarti ditolak. Dia tahu ujub. Ujub itu sombong. Dituntun oleh ulama ini, selain mengenal ilmunya ujub, dia merasakan iki sing gak oleh. Takabur, dia dituntun oleh ulama ini, jangan takabur. Kamu menuju Allah tidak boleh kotor. Dia merasakan, dituntun merasakan. Ulama ini hanya sedikit. Dia masih mengenal dirinya, mengenal apa yang ada di hatinya, ujub, takabur, riya, hasud, tahu. Dan dia dibimbing untuk membersihkan itu. Kalau tidak nemu guru itu kotor terus walaupun kita ibadah. Yang nomor lalu, hakikat. Mulai tinggal sedikit ulama yang nuntun hakikat. Al-haqqu mir rabbika. Al-haq dari Tuhanmu. Sedikit. Jangan ragu. Jangan tergolong golongan orang yang ragu. Sedikit. Ketika kita menemukan ulama itu hanya sedikit sekali, sulit mencarinya. Hanya beberapa di dunia ini. Kita ditunjukkan hijab-hijab. Itu loh hijab. Kamu harus masuk keluar dari hijab kalau ingin mengenal Tuhanmu. Makanya ada dawuh ini, al-haqqu laisa bimahjubin wa innama mahjubun anta bisyifatikal basyariyah. Iki lek ketemu lama hakikat panjang iso ruh hijab. Allah tidak kaling-kalingan karena Allah sang pencipta. Allah tidak terhijab karena Allah yang ada. Apa ono yang ada kaling-kalingan sing gak ono? Mustahil. Tapi ini menunjukkan kebenaran Allah. Al-haqqu, al-haq, Allah jalla jalaluh. Allah tidak terhijab. Kalau kita menemukan guru ini dituntun, iku lho hijabmu. Mulane kowe gak semadep nang Gusti Allah. Mulane kamu gak semandeng Allah tapi mandeng awakmu dhewe. Maaf ya, memandang sini bukan memandang dengan basor mata lahir ini, ada ilmunya itu. Sudah dikatakan tadi ya. Indul hijab. Karena Allah tidak kaling-kalingan. Di antara hijab terbesar adalah dirimu sendiri. Sifat-sifat basariamu. Kebodohan itu jadi hijab.
Sehingga gak kenal Allah karena tidak punya ilmu. Cari ilmu loh. Jadi hijab itu wa innama mahjubu anta. Dan sesungguhnya yang mengaling-alingi, nutupi, menghijab ya dirimu sendiri yang tidak mau tahu, tidak mau mencari ilmu. Kamu puas dengan dirimu, puas dengan ilmumu, puas dengan amal-amal kita. Padahal kita masih terus berjalan menemui satu titik, wal adiyati dobha, kuda perang lari kencang untuk sampai pada tujuan. Ya, dirimu menjadi hijab. Jangan salahkan yang lain. Mengapa saya tidak bisa madhep Gusti Allah? Padahal Allah yang maha ada. Karena kesombongan itu buang. Guru-guru, ulama-ulama hakikat itu mendidik kita seperti itu. Angan-anganmu yang menjadikan hijab, perasaanmu yang menjadi hijab, rumongso apimu yang menjadi hijab, hijab itu tutup sehingga kamu tidak bisa mengenal Allah. Ini sudah sedikit ulama yang seperti itu. Yang terakhir, ketika fadl itu peparing ya, diparingaken kali Gusti Allah. Orang bisa ngilangi hijab itu karena Allah memberikan sorotan Nur Muhammad kepada kita. Jadi yang bisa menjadikan kita iso eling dosa, kadang-kadang menangis, itu Nur Muhammad yang masuk di hati kita. Karena sorotan itu disorotkan, dipancarkan ke hati kita. Makanya kita bersolawat itu biar Allah memberikan Nur Muhammad sorotan itu ke hati kita. Seorang kekasih diangkat jadi wali karena banyaknya sorotan pancaran Nur Muhammad yang ada di hati kita. Sudah merasa itu? Kita merasa ingin dosa? Seorang kekasih Allah itu sering menangis karena sorotan itu. Kita sering menangis merasa dosa ketika kita tidak melakukan ibadah, dosa, iling, pernah menangis. Artinya hati kita tuh gelap, banyak hijab-hijab. Nur Muhammad tidak bisa tembus. Mujadahnya hanya sedikit. Pernah terasa kita ini berdosa di hadapan Allah? Pernah kita merasa, ya Allah, sebentar lagi teman-temanku sudah meninggal dunia, anak-anak remaja sudah banyak wafat meninggal dunia, banyak terjadi kecelakaan di mana-mana meninggal dunia. Terus hati bergetar merasa, apa persiapanku? Aku kok masih begini saja? Sedangkan aku kok belum bisa sowan madhep, memandang kepada Sang Pencipta, madhep, wusul. Kalau itu pernah di hati, terus tunduk, bahkan menangis, itu artinya Nur Muhammad memancar di dada kita. Tapi kalau sebaliknya, apa sebaliknya? Bangga, merasa wis selamat, merasa sudah banyak amal. Tidak merasa seperti itu, berarti hijab terlalu tebal. Ini kudu dijebol, itu penjaranya iman, harus dibuang. Cari metode, cari guru, cari ilmu. Jadi Nur Muhammad. Permasalahannya kita tidak pernah baca selawat yang baik. Ketika ditanya Rasulullah, ya Rasul, ada orang membaca selawat 10 kali, tapi hatinya tidak terpancarkan Nur Muhammad, artinya tidak hudur. Pokok moco, ya Sayyidi ya Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hanya membaca.
Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina 10 kali. Dan satu hudur mana ya Rasul? Rasul jawabannya, orang membaca selawat 10 kali dibalas oleh Allah bergunung-gunung pembalasan bagi orang yang baca selawat, gunung-gunung pahala saking banyaknya. Tapi seorang membaca selawat dengan istidor, ono guru nih kadang-kadang sambil nangis, ya Sayyidi Allahumma ya waqt. 1 kali Allah membalas sesuatu yang tidak ada yang tahu karena Allah sendiri yang memberi. Artinya tak terhingga. Kita ketika mujadah gimana? Ya Sayyidi Rasulullah, hati ikut hudur apa pokok maca Allahumma ya wahid, bahkan mungkin berlinangan air mata. Maka mujahadah berapa kali? Bila perlu kemana saja selawat di dada ini tidak boleh lepas. Atau nida ya Sayyidi, hubungan kepada Rasul. Yang ketiga itu adalah ditunjukkan iki lho hijabmu, iki wajon hijab. Yang keempat, guru yang menuntun kenal kepada Allah, wusul, makrifatullah. Orang yang makrifat sudah tidak melihat itu, tapi tetap ibadah, ngaji kepada ulama syariat, ngaji bab sholat, ngaji bab zakat seperti kita. Syariatnya benar. Juga tahu dengan guru thariqah, tahu dengan penyakit-penyakit hati, dan kenal dididik seperti guru hakikat, ngerti dengan hijab-hijab, tapi sudah masuk, dituntun guru murabbi masuk sehingga dia la maujuda illallah, perasaannya hati, perasaan kesadaran hati, semua yang ada. Man syahida khalqa ainal adam faqad wasola. Siapa yang memandang makhluk di luar, memandang ciptaan, memandang dirinya, keluar masuknya napas, ainal adam iki ngono teko Gusti Allah, kesadarannya nol kabeh ku Allah. Dia ngerti syariatnya dipakai, thariqahnya, hakikatnya, makrifatnya ditanam, ngerti kabeh dan ngikuti sunnah Rasul, tidak meninggalkan sholat malah. Orang itu dibimbing oleh guru. Sak jagat hanya satu, Al-Ghaus. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadro musilatilil hadratil aliyah. Al-Ghaus, satu zaman hanya satu. Semua ulama-ulama itu mencari Al-Ghaus, termasuk ulama-ulama dari thariqah maupun dari hakikat mencari Al-Ghaus untuk memasukkan ilmu-ilmu itu menjadi ma'rifatullah. Dia hanya mengenal Allah, bukan ilmunya tapi sadar kembali pada Allah, menetapkan lillah billah. Man arafallah arafal haqqo fi kulli syai', ditanduri rasa Allah di dada sehingga memandang apa saja, apa yang dia lihat, memandang ilmunya, memandang segala-galanya, memandang makhluk. Arafal haqqo fi kulli syai', hatinya memandang semua itu di dalamnya ini ciptaan Allah. Ingat sesuatu, dia ingat ada sang pencipta, dan itu bukan ilmu, tapi oleh Al-Ghaus dimasukkan ke dalam dada yang disebut musilatil lil hadratil aliyah, karena dengan biiznillah kita akan menjadi husul karena menemukan itu. Oke? Sekarang gini hadirin, inti dari madhab itu Nur Muhammad.
Kalau ilmu tidak bisa, tidak sebusul, tidak semadep. Ketika Isra Mi'raj malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran, yang menyampaikan Injil, Taurat, Zabur, alim luar biasa memilih, tidak bisa sowan kepada Allah. Mandek ada di Isra Mi'raj, berhenti kamu di sini. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad, Nur Muhammad sampai kepada Allah. Karena Rasul di dalam Muhammad. Jadi yang bisa madep itu Nur Muhammad. Jadi kalau kita ini di dada kita disoroti Nur Muhammad oleh Allah, kita bisa madep. Masalahnya kita mencarinya kemana? Siapa gurunya? Selawat yang berbanyak, mujahadah yang banyak. Ya, sulit. Tapi ada yang lebih mudah. Sudah ketemu malah kita sia-siakan. Al-Ghaus itu adalah agen Rasulullah. Agen itu penyalur. Penyalur rohaninya Rasul. Itu Al-Ghaus. Ketika orang itu menemukan Ghaus, berarti orang itu dapat fadl yang utama. Diperkenankan, cuma manusia tertipu, ditipu, digoda supaya lepas dari guru yang namanya Al-Ghaus. Mulanya harus ketemu Al-Ghaus, pegang mujadahnya, ikuti jalan rohaninya, ikuti frekuensi rohaninya Ghaus, ikuti, ojo mau ngelahiri dok. Kita sudah kehilangan jejak rohaninya Al-Ghaus. Mujadah si mujadah, tapi rohaninya tidak ikut. Ayo kembali. Tapi Al-Ghaus, the Prophet Muhammad Aijen, dalam bahasa umum, Al-Ghaus itu agennya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agennya untuk menemukan Nur Muhammad. Umumnya orang berlomba-lomba mencari Nur Muhammad sedemikian beratnya. Kalau kita menemukan agen lebih cepat dan lebih gampang. Seperti ada nonton sepak bola ya. Ketika nonton sepak bola ada punya agen, langsung dikasih oleh agen lebih cepat daripada antri. Sayang kita sebagai pengamal wahidiyah sudah diberi alat ya ayyuhal ghausus salamullah. Karena ketidakpahaman ilmu sehingga menutup hijab kita kepada Allah. Mujadah, ngaji tapi tidak bisa madep, tidak bisa tembus karena kita tidak mengikuti agen. Kalau ingin langsung ke Nur Muhammad silakan, tapi lebih mudah ada agen Al-Ghaus, agen Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Ghaus inilah yang membagi. Siapa Ghaus? Ghausi hadza zaman. Kita sudah Fatihah dah. Wa ila hadrati ghausi hadza zaman. Itu ya. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Langsung alaika rabbini biiznillah, supaya dituntun dengan izin Allah. Wanzur ilayya sayyidi bin nadroh, pancarkan sinarmu nadroh Nur Muhammad yang ada di hatimu memancar ke saya sehingga kami bisa wusul kepada Allah musilatil lil hadratil aliyah. Karena Al-Ghaus itu mendapat sorotan Nur Muhammad secara utuh. Baru kekasih-kekasih Allah itu sebagian. Untung di dunia yang saat ini seperti ini kita menemukan Al-Ghaus. Semoga Allah menemukan dan kita di dalam ini jangan disia-siakan. Mujadah, pandang, kalau ketemu pandang wajahnya, pandang gambarnya, taruh di hatimu, taruh di rumah. Kalau memang kita menemukan, yang jelas Ghausi hadzal zaman, Allah lah yang tahu. Semoga kita ditemukan, kita diperkenankan satu frekuensi dengan jiwanya sampai meninggalkan dunia yang fana
sehingga kita diperkenankan untuk sowan kepadanya dengan cara membersihkan jiwa dari kotoran-kotorannya dan tahu akan hijab-hijab yang ada di dalam kita dan akan lewat kita ke sana, keluar dari hijab, dan kita tetap melakukan ibadah syariat dengan benar, sholatnya, ibadahnya, puasanya, dan lain-lain, sehingga kita tergolong hamba Allah yang diridhoinya. Al-Fatihah. Hati-hati, kembali hidup bagaikan naik kuda, berkuda, harus pegang kendali, karena hidup di dunia ini perang. Wal adiyati dhabha, kita naik kuda perang di dunia ini dengan lari sekencang-kencang, jangan berhenti dan jangan jatuh. Ketika lari kencang, kendali dicekel, karena dunia ini harus kita kendarai seperti kuda perang, ya. Jangan sampai kita diinjak-injak oleh kuda itu, artinya diinjak-injak oleh dunia sehingga hancur dunia sampai akhirat. Semoga kita dilindungi. Lahumul Fatihah. Kita hadiah kepada Ghausi Hadaz Zaman. Ghausi Hadaz Zaman. Satu zaman hanya satu, selama satu kurun hanya satu. Siapa beliau? Sementing kita hubungan kepada Ghausi Hadaz Zaman yang diberikan amalan-amalan ini kepadanya. Lahumul Fatihah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musillatil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musillatil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musillatil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Saya kira cukup sekian, mujadah tingkatkan. Kita ini masih tergiur di masalah yang pertama, ibadah hukum-hukum. Kita belum tahu kotoran jiwa ini dibuang kemana, hijab ini bagaimana keluar kita dari hijab, dan apalagi kita masuk ke dalam wilayah ketuhanan ma'rifatullah. Kalau sudah ma'rifat, gurunya hanya satu, Ghausi Hadaz Zaman, Al-Ghaus, semua berpancar. Kalau sudah urusan hakikat, masih banyak ulama hakikat. Kalau sudah torikoh, masih banyak ulama torikoh. Tapi kalau sudah urusan syariat hukum, banyak sekali. Semoga kita dipertemukan keempat-empat beliau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyalana wa aslahu wa ruha wadrina faqad dhalamtu abadha wa rabbina wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsun alika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musillatil hadratil aliyah. Al-Fatihah.